Jepang dan pengen ikut JLPT N3, lu pasti udah tahu kalau kuota N3 itu udah habis dan lu udah nggak bisa ikut sama sekali gitu, kecuali lu ikut N2 atau N1. Tapi sebenarnya kayak kenapa lu nggak coba pertimbangin buat ikut N2 dibandingkan kayak lu diem aja gitu di sekarang? Karena meskipun lu mungkin mikir kayak ini tuh nggak realistis gitu ngejar N2, apalagi kayak mikirnya kayak oke, N3 aja gue bahkan belum bisa hafal gitu, belum bisa paham gimana caranya gue bisa ikut N2. Itu cuma delusi doang, cuma ngawang, nggak ada persiapan sama sekali, dan itu justru adalah jawabannya sendiri gitu. Kayak ibaratnya nih, orang Jepang kan ada kayak pride gitu kan ya, dan mereka nih bakal ngelihat apakah lu bener-bener mencoba atau misalnya kayak nggak sama sekali. Apalagi kalau misalnya lu udah di tahun kedua, tahun ketiga, tapi N3 tuh masih belum punya gitu. Dan sekarang lu udah nggak ada kesempatan buat ikut N3 lagi, tapi lu nggak mau ikut N2 juga. Ibaratnya nih, kalau misalnya lu gagal N2 pun, orang Jepang bakal ngelihat lu lebih respect gitu, karena at least lu udah coba N2 gitu. Terus nanti dia bilang Nihongo Muzukashi desu ne gitu. Dan at least lu ada kayak dihargai lebih baik dibandingkan orang-orang yang nggak coba sama sekali gitu. Bilangnya kayak, ah iya kemarin N3-nya udah habis gitu, jadi gue nggak bisa ikut N3. Kalau N2 terlalu susah, jadi gue nggak mau ikut. Ya lu ibaratnya sadar diri gak sih? Ibaratnya nih, lu udah kayak tahun kedua, tahun ketiga, tapi lu masih belum punya N3. Terus lu cuma ada opsi buat ngejar N2, tapi lu nggak mau gitu. Misal lu ada duit, tapi lu duitnya dipakai buat beli skin Mobile Legend, beli apapun yang kayak gak berguna gitu. Kenapa lu nggak coba pertimbangin buat join kelas yang persiapan N2 gitu? Terus nanti lu ada alasan lagi, oh gue susah, kayak jadwal belajarnya tuh nanti kayak ada lembur segala macam, ada kerja, gue udah terlalu capek gitu. Padahal ada juga kelas yang ibaratnya bisa belajar lewat video sama materi tertulis, sama latihan soal, sama ada AI yang buat bisa ngebantuin penjelasan gitu. Jadi kayak fokusnya buat praktek dan bukan kayak banyakan teori, ikut Zoom, kayak itu cuma ngobrol doang gitu, gak ada kayak belajar materinya sama sekali. Lu bener-bener bisa speedrun buat bisa ngejar N2 di bulan Juli nanti kalau misalnya emang lu ada niat. Bahkan kalau misalnya lu gak mau nih, lu bisa sesimpel belajar bareng AI, tinggal beli buku N2 yang apapun yang lu bisa temuin kayak di toko buku, dan sesimpel itu lu bisa kayak at least belajar lebih prepare dibandingkan kayak lu cuma diem aja gitu sekarang. Lu harus tahu kalau misalnya ini tuh ada konsekuensi gitu, antara lu cuma diem aja, lu gak bakal kayak ibaratnya dihargai sama orang Jepang, atau at least lu mencoba, walaupun pada akhirnya juga ada kemungkinan buat gagal, cuma at least lu mencoba gitu. Dibandingkan lu cuma diem doang itu, sekarang lu nggak ngapa-ngapain, lu mau ngapain coba? Idealnya tuh lu sebenarnya harus dinamis, bukan statis. Kayak lu misalnya kayak oke, gue pengen ikut N3 tapi sekarang udah gak ada, jadi gue nggak ikut. Jangan kayak gitu bos, JLPT cuma setahun ada 2 kali gitu. Terus kalau misalnya sekarang lu udah tahun ketiga nih, di bulan Desember lu pengen ikut N3 lagi, tapi udah habis lagi gitu, lu mau ngapain? Lu mau diem lagi? Lu mau nunggu tahun kelima baru ikut JLPT N3 gitu? Kayak please lah, jangan stay di zona nyaman dan coba buat bisa embrace sesuatu yang kayak itu tuh gak nyaman gitu, tapi sebenarnya bisa meningkatkan karir lu buat bisa lebih lagi, dan lu sendiri juga jadi orang yang lebih baik gitu, bukan orang yang kayak ibarnya pecundang karena kayak bikin alasan terus kayak oh nanti ini, nanti itu, nanti ini, nanti itu gitu. Kayak sesimpel gue aja lulus N3 dalam 4 bulan itu bukan karena gue paling pinter sedunia gitu, dari N5 ya, itu simpel karena gue ya udah pede aja gitu, gue nekat, modal nekat, dan gue bisa lulus. Kayak ibaratnya setelah gue nyemplung dulu, gue baru belajar berenang, dan gue bener-bener bisa kayak mengakselerasi progres gue gitu dibandingkan orang-orang yang belajar sastra Jepang misalnya, mereka 4 tahun baru N3. Karena nggak ada urgency, nggak ada kayak alasan dari drive sendiri buat bisa kayak oke, gue harus lulus nih. Kalau lu punya nih, lu udah bentar lagi kayak oke mau lanjut TG2, lu udah kayak mepet, masa nggak ada alasan yang bisa ngedrive diri lu buat prepare lebih lagi sih? Kayak please lah.